ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pemirsa dimanapun Anda berada, terutama bagi pemula, cara cepat membaca kitab kuning dalam waktu 7 jam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk dalam part yang keempat ataupun episode yang keempat, di mana nanti kita mulai masuk dalam pendalaman kalimat fi'il. Karena kemarin pada pertemuan yang ketiga ataupun pada part yang ketiga, kita sudah masuk dalam pendalaman kalimat isim. Bahkan pendalaman kalimat isim ini sudah selesai ya, yang sehingga sekarang pada part yang keempat ini kita masuk dalam kategori, yaitu adalah tentang pendalaman atau pembahasan dalam kalimat fi'il, seperti itu. Baik pemirsa, kita langsung saja. Fi'il itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kalimat fi'il madhi, yang kedua kalimat fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah kalimat fi'il amr. Jadi kalau dalam susunan tasrifan, itu sebenarnya kalimat fi'il ini cuma ada 3 saja, yang lain isim. Kalau fi'il cuma ada 3 saja ya. Baik, kita lihat. Ini pertama adalah kalimat fi'il. Fi'il itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah kalimat fi'il madhi. Yang kedua yaitu adalah kalimat fi'il mudhari. Yang ketiga yaitu adalah kalimat fi'il amr. Baik. Kalimat fi'il madhi yang paling dasar itu adalah tentu di mana yang pertama yaitu wazan fa'ala. Lalu yang kedua yaitu adalah fa'ila. Dan yang ketiga yaitu adalah fa'ula. Kita akan membahas terlebih dahulu atau membahas yang paling pertama adalah dalam bentuk kalimat fi'il madhi. Nah, pada hakikatnya ya, kita bentuknya saja dulu. Bentuk daripada fi'il madhi ini yaitu fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Yang meliputi dari fa'ala ini nanti ada fa fi'il, ada ain fi'il, dan ada lam fi'il, seperti itu. Baik, fa'ala ini disebut wazan. Ini disebut wazan ya. Wazan. Fa'ala wazan, fa'ila juga wazan, fa'ula juga wazan. Lalu apa yang membedakan dari yang nomor pertama, nomor yang kedua, dan nomor yang ketiga? Yaitu ain fi'ilnya. Kalau dalam fi'il madhi yang pertama ini, fa'ala ini, ain fi'ilnya dibaca fathah. Kalau yang kedua fa'ila, itu ain fi'ilnya dibaca kasroh. Dan yang ketiga itu ain fi'ilnya dibaca dhammah ataupun fa'ula, seperti itu. Nah, kalau ini ada wazan tentu berarti ada mauzun, timbangannya ya. Nah, maka dari fa'ala ini akan muncul yaitu adalah mauzunnya berupa lafaz nasoro. Lalu kalau misalkan ini sesuai, kalau fa'ala berarti semuanya dibaca fathah, berarti nasoro ya semuanya dibaca fathah sebagai mauzun daripada fa'ala. Lalu yang kedua yaitu adalah hasiba. Nah, ini dia hasiba. Nah, hasiba ini bahwa dia mauzun daripada wazan fa'ila. Jadi ain fi'ilnya itu dibaca kasroh. Lalu ada fa'ula ya. Fa'ula itu mauzunnya hasuna. Ini sebagian kecil saja, saya akan berikan contoh. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa ini banyak sekali. Akan tetapi begini ya, kita kan sebenarnya nanti akan membahas tentang beberapa daripada kalimat fi'il, baik itu madhi, mudhari, ataupun fi'il amr. Tetapi sebenarnya fi'il itu kan dibagi menjadi 2. Ada yang namanya mujarrad
dan ada yang namanya mazid. Apa itu mujarrad? Mujarrad artinya asli. Apa itu mazid? Mazid artinya tambahan. Nah, maka saya tulis lebih dahulu fi'il madhi ini sebagai bentuk daripada kalimat fi'il mujarrad. Artinya sesuatu yang asli yang akan kita bahas di sini. Jadi untuk pemula sebenarnya kita akan mengetahui saja dulu kalimat fi'il mujarrad ini ataupun dalam bentuk aslinya terlebih dahulu. Nanti ke depan itu baru kita akan membahas tentang mazidnya, baik mazid awal, mazid tsani dan seterusnya. Yang paling pertama adalah kita akan membahas tentang fi'il dalam bentuk fi'il mujarrad ataupun aslinya seperti ini. Baik, ini saja dulu. Nanti kita teruskan kembali bahwa tadi ada wazan fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Itu kalau mauzunnya dan nasara, hasiba dan hasuna. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa secara makna nasara ini kan artinya menolong. Menolong. Fa'ala artinya menolong. Lalu kalau hasiba itu artinya menghitung. Ya. Menghitung. Kalau hasuna itu artinya bagus. Nah, sekarang saya katakan begini. Kalau nasoro ini kira-kira bisa nggak nasiro atau nasuro? Nah, ini kan nasoro, mauzun daripada wazan fa'ala. Nah, kalau dibentuk seperti nasiro ataupun nasuro kira-kira bisa nggak? Saya jawab tidak bisa. Lo kok bisa? Nanti saja. Pokoknya tidak bisa. Nggak perlu saya jelaskan bahwa ini merupakan mabni fathah sebagai bentuk daripada kalimat fi'il madhi. Nggak usah. Yang penting adalah yang paling pertama bagi pemula bahwa nasoro kita tidak perlu sesuatu yang sangat sulit dan sebagainya untuk pengertian daripada fi'il madhi dalam mauzun ataupun dalam bentuk dari wazan fa'ala. Pokoknya fa'ala itu mauzunnya adalah nasoro. Sama ketika lafadz hasiba dan hasuna dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada seperti kalimat begini ya, jalasa, kok bisa Pak? Jalasa bukan jalisu ataupun jalusa, ya kan? Kenapa tidak jalisa ataupun jalusa? Kalau ada pemula sudah bisa menanyakan hal seperti ini dan sangat butuh alasan, kenapa harus jalasa, tidak jalisa ataupun jalusa? Kalau bagi orang-orang atau anak-anak yang pengen memahami lebih jauh bahwa kenapa harus jalasa, enggak jalisa ataupun jalusa, saya jawab nanti saja. Yang penting bagi pemula dapat mendeteksi bahwa lafaz jalasa merupakan mauzun daripada fa'ala. Seperti itu. Baik. Ini saja dulu ya. Setelah itu ada kalimat yang memang kategorinya adalah tadi saya katakan bahwa kalau fa'ala ini kan berarti ada bentuk fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Berarti kalau mauzun itu fa fi'ilnya berupa huruf nun, oke. Lalu ain fi'ilnya berupa huruf shad, oke, dan lam fi'il tentu berupa huruf ra. Berarti jelas bahwa nasara mauzun daripada fa'ala. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, berarti jelas kalimat fa'ala nasara, fa'ila hasiba dan hasuna ya, fa'ula ataupun hasuna ini merupakan daripada wazan yang sehingga menghasilkan mauzun seperti itu. Baik. Selanjutnya adalah kalau ada fi'il madhi mesti butuh. Saya katakan bahwa ketika ada fi'il madhi mesti butuh fi'il mudhari. Ini mesti mudhari. Jadi kalau ada fi'il madhi mesti ada fi'il mudhari. Tentu kalau ada fi'il mudhari mesti butuh yaitu adalah ada fi'il amr. Ini. Oke, baik. Sekarang yaitu adalah fi'il mudhari yang kedua. Oke, begini. Skema begini, nggak masalah ya. Nah, pertama adalah wazannya fa'ala. Berarti
fi'il mudhari'nya apa? Ini nomor 1 dulu. Fa'ala tadi. Lalu nomor 2. Nomor 3. Fa'ala berarti itunya yaf'al. Oke. Yaf'al. Kalau fi'il mudhari', kalau wazan fa'ila ataupun hasiba, yaf'il. Kalau yang ketiga faula berarti yaf'ul. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi dari fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, ataupun fa'ula yaf'ulu? Dari mana asalnya? Maka kalau kita lihat bahwa fi'il mudhari itu dapat ditentukan dengan cara kemasukan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu huruf di mana dia akan masuk dalam posisi awal sebagai fi'il mudhari yang menunjukkan huruf mudhara'ah akan masuk dalam kalimat fi'il mudhari seperti itu. Nah, huruf mudhara'ah ini yaitu ada 4. Yang biasa kita sering sebut bahwa huruf mudhara'ah adalah ana itu gitu, singkatannya ana itu. Ada yang mengatakan bukan ana itu apa? Ani itu, atau misalkan anita, silakanlah. Pokoknya intinya bahwa huruf mudhara'ah itu ada alif, ada nun, ada iya, dan ada ta. Maka kalau misalkan kita lihat seperti ini, bahwa yaf'alu kenapa dikatakan kalimat fi'il mudhari'? Karena dia yaitu ada iyanya. Yang pertama saja dulu. Ini ada iya, yaf'alu. Lalu yang kedua ada yaf'ilu. Dan yang ketiga ada yaf'ulu. Nah, ini mengikuti. Kalau ini mengikuti berupa fi'il, mengikuti dari apa? Dari wazan fa'ala. Maka fi'il mudhari'nya tidak jauh daripada wazan fa'ala. Kalau fa'ala berarti yaf'al. Kalau fa'ila berarti yaf'ilu. Kalau fa'ula berarti yaf'ulu. Itu saja dulu. Nah, kalau kita lihat lebih mendalam bahwa wazan fa'ala ini kita dapat tentukan ada 3 ya. Makanya di sini fa'ala ini bisa masuk dalam kategori mudhari'nya adalah fa'ala yaf'alu, lalu fa'ala yaf'ilu, lalu yang ketiga adalah fa'ala yaf'ulu. Oke. Awas. Fa'ala yang pertama ain fi'ilnya dibaca fathah, itu masuk dalam kategori 3 dalam fi'il mudhari'. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Itu saja dulu. Lalu Pak, bagaimana ketika ada mauzun? Timbangan daripada wazan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Nanti akan kita jelaskan lebih mendalam. Intinya bahwa untuk pemula dapat memprediksi bahwa kalimat fi'il madhi yang pertama adalah itu fa'ala yaf'alu sebagai wazan yang pertama. Lalu wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu, dan yang ketiga fa'ala yaf'ulu. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena ain fi'ilnya dibaca fathah, berarti dalam fi'il mudhari' juga dibaca fathah yang pertama. Yang kedua, ain fi'ilnya dibaca fathah, fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya dibaca kasrah. Yang ketiga, ain fi'ilnya dibaca fathah. Lalu yang ain fi'il dalam fi'il mudhari' itu dibaca dhammah, ya. Nah, itu kalau wazan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ada yang mengatakan bahwa fa'ala yaf'alu berarti nasoro, kalau ini fataha yaftahu. Yang pertama berarti fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Kenapa? Dua-duanya dalam ain fi'il, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' dibaca fathah. Kalau fa'ala yaf'ilu berarti doroba yadribu, ya kan? Kalau yang ketiga fa'ala yaf'ulu berarti nasoro yang suruh. Itu nanti saja. Kita akan masuk dalam pembahasan, sebenarnya sudah masuk dalam kategori ilmu sharaf di sini. Jadi kalau dalam matam bina itu al-babul awal, al-babul tsani,
Bab tsalits ini akan masuk dalam kategori fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Nanti di sini fa'ala yaf'alu berarti wazannya adalah fataha yaftahu, fa'ala yaf'ilu berarti daraba yadribu, fa'ala yaf'ulu, nasara yang suruh. Itu mauzunnya nanti ya. Dalam pengkiasan nanti saja. Kita tidak terlalu jauh ke sana. Baik. Lalu ada yang kedua itu fa'ila fa'ila atau hasiba. Nah, fa'ila ini cuma ada dua. Fa'ila ada dua. Tidak seperti di fa'ala. Kalau fa'ala ada tiga macam fi'il mudhari'nya. Tapi kalau yang kedua ini fa'ila itu ada dua. Pertama adalah fa'ila ini masuk dalam kategori fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Oke? Fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Itu saja dulu. Nah, yang terakhir kalau fa'ula dia hanya satu khusus dia. Apa itu? Fa'ula yaf'ulu. Baik. Kita kembali lihat bahwa fa'ila yaf'alu. Apa mauzunnya? Fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Lalu yang ketiga adalah fa'ula yaf'ulu. Hasuna yahsunu. Ini kalau yang ketiga. Kalau yang kedua, ini kan berarti ada dua, yaf'alu dan yaf'ilu. Nah, nanti saja. Kita tidak perlu membahas sekarang. Intinya bahwa kalau fa'ala, ain fi'ilnya dibaca fathah, itu ada tiga macam. Fa'ala yaf'alu dan fa'ala yaf'ilu serta fa'ala yaf'ulu. Kalau yang fa'ila, ain fi'ilnya dibaca kasrah, itu fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Tetapi yang terakhir ataupun yang ketiga, yaitu adalah fa'ula yaf'ulu. Seperti itu. Nah, artinya bahwa kita lihat di sini sederhana saja ya. Kalau ada fa'ala, yaf'ulu dan sebagainya, fa'ala, baik fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula, yang kategorinya adalah wazan yang sehingga menghasilkan mauzun dan dalam bentuk fi'il mudhari' terdapat huruf mudhara'ah. Nanti kalau apa namanya, kan ada ana, nahnu. Ana itu, kalau ana berarti nanti dhamirnya mutakallim wahdah. Kalau non, ini nanti dhamirnya mutakallim mal ghair. Kalau iya, ana itu iya dan non. Kalau iya berarti nanti dhamirnya adalah dalam mufrad muzakkar ghaib, terus tasnya muzakkar ghaib, muannas muzakkar ghaib dan seterusnya. Kalau yang ta itu nanti mufrad ya, muzakkar mukhatab dan seterusnya, dan mukhatabah dan seterusnya. Oke, kita sampai di sini. Nanti kita akan lebih perdalam lagi tentang beberapa kalimat fi'il mudhari'. Selanjutnya adalah bahwa kalau kita sudah mengenal tentang wazan daripada fa'ala, fa'ila serta fa'ula dalam bentuk mauzun, ini saja dulu. Kita akan lebih mendalami tentang wazan dalam bentuk fi'il ini. Ya, jadi ada seperti lafaz, karena ini fa'ala yaf'alu berarti di sini ada fataha yaftahu. Lalu kalau yang ini doroba yadribu. Kalau yang terakhir adalah nasoro yang baik. Fataha yaftahu, lalu doroba yadribu, dan yang terakhir ataupun yang ketiga nasoro yang suruh. Ini kita sudah jelas bahwa merupakan mauzun daripada wazan yang memang sudah ditentukan. Nah, artinya ada perbedaan dalam hal ini. Kalau di wazan yang pertama itu ada fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu, ya, fataha yaftahu. Wajib ain fi'il atau lam fi'il itu berupa huruf kholak. Huruf kholak. Kenapa dikatakan huruf kholak? Ya karena dia usus hanya di wazan fa'ala yaf'alu ada huruf kholak, baik ain fi'il ataupun lam fi'il. Kalau buka huruf kholak itu kan huruf tenggorokan. Kalau kita kenal dalam ilmu tajwid itu ada namanya huruf idhar. Huruf idhar itu kalau dalam ilmu sharaf
ada namanya huruf kholak, huruf tenggorokan. Nah, fataha yaftahu, ain fiilnya wajib berupa huruf kholak. Alif, ha, ain, ghin, kha dan ha. Nah, sekarang fataha yaftahu. Fataha yang berupa huruf kholak apa? Lam fiil, ha. Oke, dan seterusnya. Sekarang begini. Zahaba. Zahaba ini dia wazannya wazan apa? Fa'ala yaf'alu yang pertama. Loh kok bisa? Iya, karena ain fi'il atau lam fi'ilnya berupa huruf kholak. Apa yang berupa huruf? Ha. Ain huruf kholak sebagai ain fi'il. Maka zahaba merupakan wazan daripada fataha yaftahu seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan fathah, fi'il madinya, ain fi'ilnya dibaca fathah. Lalu fi'il mudhari'nya dibaca fathah. Kalau yang satunya lagi, yang kedua itu fathah kasroh. Ini fathah kasroh, fathah dhammah. Kalau dalam syairan itu ada namanya fathun dhammun, fathun kasron, fathatani, kasron fathun, kasrun kasrin, dhammatani. Fathun dhammun, fathah dhammah. Fathun kasrun, fathah kasroh, fathatani, dua fathah, kasrun fathun, kasroh dan fathah. Lalu kasrin kasrun, kasrun kasrin, kasroh dan kasroh. Lalu dhammatani, yaitu adalah dua dhammah. Ya. Kalau dalam syairan itu, saya hapus saja di sini. Nanti kita akan lebih memahami tentang daripada ini. Sama saja sebenarnya, kalau kita lihat sama saja ini. Kita tidak perlu terlalu jauh karena memang ini untuk pemula dan tentunya di mana kita memahami sangat sederhana saja. Ada namanya dalam hal itu kan syairan itu fathun dhammun, lalu fathun kasrun. Fathun dhammun, fathun kasrun, fathatan. Fathun dhammun, fathun kasrun, fathatani. Nah, kasrun fathin, kasrun fathin, kasrun kasrin, kasrun kasrin, dhammatan. Nah, ini ada namanya fathun dhammun, fathun kasrun, fathatani, kasrun fathun, kasrun kasrin, dhammatan. Nah, fathun dhammun berarti fi'il madinya ain fi'ilnya dibaca fathah, fi'il mudhari'nya dibaca dhammah. Apa wazannya? Fa'ala yaf'ulu. Apa maksudnya? Nasara yang suruh, itu fathun dhammun. Kalau fathun kasrun, ain fi'il dalam fi'il madi dibaca fathah, berarti fa'ala. Lalu apa ain fi'il dalam fi'il mudhari'nya dibaca kasrah? Apa itu? Fa'ila yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Kalau fathatani berarti dua-duanya dibaca fathah, ain fi'ilnya baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Apa? Fa'ala yaf'ilu. Nah, sekarang ini kasrun fathin. Kasrun fathin ini kasrah dulu fi'il madhinya, lalu fathun. Jadi fa'ila yaf'alu. Kalau kasrun kasrin, kasrah dua-duanya, fa'ila yaf'ilu. Kalau dhammatani, fa'ula yaf'ulu. Nah, ini dia fathun dhammun. Yang tadi sebenarnya sudah saya tulis. Ini fa'ala yaf'ulu. Kalau ini fa'ala yaf'ilu. Oke, kalau fathatani berarti fa'ala yaf'alu. Kalau kasrun fathin
berarti fa'ila yaf'alu. Yaf'alu. Kalau kasrun kasrin, kasroh dua-duanya kasroh ya, itu fa'ila yaf'ilu. Nah kalau dhammatani berarti fa'ula yaf'ulu. Oke, berarti tinggal nanti mauzunnya saja ya. Berarti fa'ala yaf'ulu berarti nasoroh yang suruh, fa'ala yaf'ilu berarti doroba yadribu, fa'ala yaf'alu berarti fataha yaftahu. Kalau fa'ila yaf'alu apa? Nah ini dia, fa'ala yaf'alu, lalu fa'ila yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsulu, hasiba yahsibu, dan seterusnya. Jadi kalau tadi sebenarnya dalam ringkasan itu ada fathun dhamun. Jadi kalau kita lihat bahwa memang beberapa mu'allif dan sebagainya, guru-guru kita mengajarkan, ya saya membaca menghafal ini fathun dhamun, fathun kasrun, fathatani, dan kasrun fathin, kasrun kasrin, dan dhammatan ini luar biasa sekali gitu. Artinya butuh 1 minggu kira-kira untuk menghafal apa ya maksudnya. Ternyata memang yang lebih gampang saja tadi yang saya tulis sebelum ini. Kali ini kan kalau bagi orang yang memang kategorinya adalah sangat pemula, itu untuk memahami fathun dhamun, fathun kasrin, fathatani, kasrun fathin, kasrun kasrin, dan dhamatani ini sulit sekali. Karena kita nanti akan merumuskan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Tapi kalau tadi yang saya tulis itu dengan beberapa nanti fa'ala nanti akan masuk kepada yaf'alu, fa'ala masuk kepada yaf'ilu, dan sebagainya. Intinya bahwa dari yang saya tuliskan tadi ya, yang sudah saya hapus, itu nanti akan jadi seperti ini. Kalau dalam bentuk syairan, fathun dhamun, fathun kasrin, fathanatani, kasrun fathin, kasrun kasrin, dhammatani. Seperti itu. Baik. Ini kita madhi dan mudhari ya, dalam bentuk fi'il madhi dan mudhari. Yang terakhir adalah bagaimana cara menemukan atau bisa membentuk kalimat fi'il amr. Apa fi'il amr itu? Fi'il amr ya, kita tulis fi'il amr adalah fi'il mudhari awalnya diganti hamzah. Fi'il amr adalah fi'il mudhari awalnya diganti hamzah. Oke. Dan huruf yang terakhir dibaca sukun. Dan huruf yang terakhir dibaca sukun. Baik. Oke. Yang ketiga, fi'il amr. Fi'il amr, apa sih fi'il amr ini? Nah, fi'il amr adalah fi'il mudhari. Nih, fi'il mudhari awalnya diganti hamzah. Awal daripada fi'il mudhari itu diganti hamzah. Dan huruf yang paling terakhir dibaca sukun. Sukun alias mati. Sukun alias mati. Jadi kalau kita buat atau kita membentuk fi'il amr itu berarti fi'il mudhari, awal fi'il mudhari, huruf pertama fi'il mudhari itu diganti dengan hamzah. Lalu huruf akhir dalam fi'il mudhari itu diganti dengan dibaca sukun. Baik. Contoh yang sangat sederhana terlebih dahulu. Ya. Ini tadi ada fathah yaftahu.
Ini fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Nanti kita masuk dalam fi'il amr. Nah, katanya fi'il mudhari ini kan awalnya itu merupakan huruf mudhari'ah. Berupa apa? Iya, oke. Sekarang iyanya diganti dengan hamzah. Coretlah. Dihapus saja dengan hamzah tuh. Hamzah tuh, alif kan? Hamzah. Lalu berarti hilang. Ketika diganti berarti iyanya hilang. Nah, kalau diganti berarti iyanya hilang. Baik. Terus huruf akhirnya dibaca sukun katanya. Apa jadinya? Itu saja dulu kan. Jadi kalau kita lihat berarti begini kalimatnya. Itu saja dulu. Contoh yang kedua. Contoh dulu yang kedua. Doroba, berarti di sini adalah boroba. Ribu. Terus yang terakhir apa tadi? Nasoro yang suri ya. Nasoro yang suruh. Saya sengaja menulis kembali fi'il madhinya, sebenarnya tidak penting. Karena yang akan kita bahas adalah yaitu bentuk fi'il amr dari fi'il mudhari. Berarti kalau doroba yadribu, huruf awal fi'il mudhari itu dibaca diganti dengan hamzah, ya. Lalu ba-nya, huruf akhirnya itu dibaca sukun atau dimatikan. Jadinya seperti ini. Lalu, nah yang terakhir yang suruh ini diganti dengan alif. Nah, dan huruf akhirnya dimatikan atau disukunkan. Nah, pertanyaannya begini. Kalau ain fiilnya, nih, kalau ain fiilnya berupa fathah atau kasroh, maka wajib di kasroh hamzahnya. Ulangi. Kalau ain fiil dalam fiil mudhari itu berupa fathah atau kasroh, maka wajib ya kasroh hamzahnya. Ulangi, saya katakan. Ini kan yaftahu, iyanya diganti dengan hamzah. Lalu huruf akhirnya disukunkan atau dimatikan. Nih, lihat saja dulu nih. Yaftahu, iyanya diganti dengan hamzah. Karena memang awal pembentukan daripada kalimat fi'il adalah yaitu fi'il mudhari awalnya diganti dengan hamzah. Nah, huruf pertamanya di fi'il mudhari. Lalu huruf akhirnya itu disukunkan atau dimatikan. Jadi seperti ini nih, dia diganti dengan alif, ha yang tadinya yaftahu itu mati sukun. Nah, terusnya adalah kalau ain fiilnya itu berupa fathah atau kasroh, maka wajib hamzahnya wajib kasroh. Nah, berarti ini kan ain fiilnya berupa huruf apa? Ta. Oke, berupa huruf ta. Berarti kalau ta, wajib ain fiilnya dibaca kasroh. Hamzahnya dibaca kasroh. Begitu. Lalu yadribu. Nah, kalau yadribu berarti lafaz yadribu itu ain fiilnya dibaca apa? Dibaca kasroh. Nah, kalau dibaca kasroh berarti ya, kalau dibaca kasroh berarti hamzahnya dalam fiil amr itu dibaca kasroh. Tuh. Saya lagi katakan. Berarti apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah itu fa tidak berubah atau tetap begini terus mati kan? Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Ya karena tadi itu fi'il mudhari berupa yaftahu lalu dibentuk dalam fi'il amr, iyanya diganti dengan hamzah, lalu huruf akhir haknya itu disukunkan. Maka jadi seperti ini. Saya ulangi, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau hak kan memang sukun kan, mati. Nah, fa mati dan tak hidup ini memang sudah bentukannya seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan apa dibaca afta atau dibaca ifta atau dibaca uftuh? Ingat bahwa ketika fi'il mudhari ain fi'ilnya itu berupa harokatnya fathah atau kasroh, ain fi'ilnya, maka wajib hamzah dalam fi'il amr itu dibaca kasroh. Jadinya iftah.
Oke, lanjut. Contoh yang kedua, yatribu. Yatribu dibentuk dalam fi'il amr, yaitu adalah ianya diganti dengan hamzah sudah. Lalu huruf akhir dalam fi'il mudhari lafaz yadribu itu disukunkan atau mati. Jadinya seperti ini. Ad-dad tetap dia sukun. Ya. Ar-ra dia tetap begini. Abahnya mati. Ini kan tadinya iya, tapi diganti dengan hamzah. Nah pertanyaannya, ini dibaca udrib atau adrib atau idrib. Ingat bahwa apabila ain fi'il dalam fi'il mudhari itu dibaca kasroh atau fathah, maka wajib hamzah dalam fi'il amr dibaca kasroh. Jadinya idrib. Lanjut. Terakhir. Nasoro yang suruh. Yang suruh merupakan kalimat fi'il mudhari. Bagaimana cara menentukan membentuk kalimat fi'il amr dalam fi'il mudhari lafaz yang suruh? Tadi itu caranya adalah huruf awal dalam fi'il mudhari diganti dengan hamzah. Sudah. Nah, berarti seperti ini. Yang lain sama, nun, sod, dan ro dia mengikuti. Tetapi huruf akhir dalam fi'il mudhari itu disukunkan, yang tadinya yang suruh jadinya angsur. Nah, jadinya seperti ini. Kalau harokat nun itu sama, dia sukun, lalu sod ini dibaca dhammah. Kebalikannya, kalau ain fi'ilnya, ya kalau ain fi'il itu berupa dhammah, maka wajib hamzahnya dibaca dhammah. Nah sekarang yang suruh ain fi'ilnya berupa huruf apa? Apa? Sod. Baik. Kalau sod berarti dia dibaca dhammah kan? Ketika ain fi'ilnya dibaca dhammah, berarti hamzah dalam fi'il amr itu dibaca dhammah. Jadinya unsur. Tidak ada masalah kan? Baik. Gampang saja kalimat fi'il amr pembentukannya. Jadi kalau ada bahasa seperti ini, kan begini. Ketika kita baca kitab kuning atau baca kitab gundul itu kan 2-3 problem saja sebenarnya. Kalimat ini kalimat apa? Oh ini kalimat isim, oh gampang. Ini kalimat huruf gampang. Ini kalimat fi'il, oh gampang. Karena jutaan bahkan miliaran triliun kalimat dalam bahasa Arab itu cuma 3. Apa itu? Isim, fi'il, huruf. Kalau dia isim, isim. Kalau dia fi'il, fi'il. Kalau dia huruf, huruf. Tidak ada masalah. Nah cuman masalahnya sorof ini nih yang akan menentukan harokat di awal. Kalau nahu akan menentukan harokat di akhir kalimat. Jadi ini sudah saya jelas lebih sangat dalam. Kalau sudah seperti ini berarti enak. Saya akan berikan contoh. Kita kenal dengan jalasa. Jalasa wazannya apa? Fa'ala yaf'ilu. Berarti jalasa yajlisu. Wazannya itu fa'ala yaf'ilu, mauzunnya jalasa yajlisu. Pertanyaannya, bagaimana cara membentuk kalimat fi'il amr dalam wazan fa'ala yaf'ilu atau mauzun daripada jalasa yajlisu? Ingat bahwa fi'il amr dibentuk, ya, fi'il amr dibentuk yaitu mengganti huruf awal fi'il mudhari dengan hamzah, dan harokat akhir fi'il mudhari dibaca sukun alias mati. Yajlisu diganti dengan hamzah. Iya, diganti dengan hamzah. Ini aja dulu. Sisanya apa? Jim, lam, dan sin. Berarti begini. Begini kan? Baik. Nah, hamzah, alif, jim, lam, dan sin. Dia harokatnya tetap mengikuti. Jim berarti tetap mengikuti yajlisu nih. Lam, dia tetap kasroh. Lalu sin karena tadi fi'il mudhari itu ketika dibentuk dalam fi'il amr, huruf awalnya diganti dengan hamzah, huruf akhirnya dibaca sukun. Berarti ajlis.
hamzah di awal kita belum menentukan harokat, apakah dibaca u atau a atau i. Maka caranya adalah ya, fi'il mudhoreknya ketika ain fi'ilnya berupa kasroh atau fathah, berarti hamzah dalam fi'il amr dibaca kasroh. Ijlis, selesai. Ulangi. Saya mengulang-ulang terus saja di sini. Ya. Jadi kalau dalam pembentukan kalimat fi'il mudhari ke amr itu dalam hamzah, apabila ain fi'il dalam fi'il mudhari berupa fathah ataupun kasrah, berarti hamzah dalam fi'il amr itu dibaca kasrah. Jadinya ijlis. Kalau ain fi'il dalam fi'il mudhari itu berupa dhammah, maka hamzah dalam fi'il amr dibaca dhammah. Terima kasih. Selanjutnya adalah, saya hapus semua ya. Saya akan berikan beberapa contoh. Ini mudah-mudahan dapat bisa dipahami. Ini sebenarnya saya berikan campur-campur saja. Campur-campur saja. Kemarin nahu 3 pertemuan, nanti ada beberapa persatu pertemuan khusus untuk sorof. Ini masuk dalam sorof. Yang penting 7 jam kita langsung praktek baca kitab kuning, selesai. Ya kan? Baik. Selanjutnya adalah saya akan berikan contoh begini. Nah, tentu tahu semua ya. Lafadz qad qamatis shalah. Qad qamat. Koma kalimat apa? Kalimat apa? Betul, kalimat fi'il. Lo kok bisa kalimat fi'il? Karena ada qad. Wal fi'lu yurafu bi qad wa sin wa safa bata itani sakinati. Jadi yang pertama adalah adanya qad. Berarti qomat ini merupakan kalimat fi'il. Karena ada qad. Atau kalaupun tidak ada qad, qomat tetap kalimat fi'il. Kenapa? Ada ta'nis. Itu saja. Lalu yang sering kita kenal, ta'awudz, ada kalimat a'udzu. Kalimat apa? Kalimat fi'il. Oke, betul. Lah kok bisa kalimat fi'il? Ya karena tidak ada tanda daripada kalimat isim, tidak ada tanda dari kalimat huruf. Berarti kalimat isim. Tidak perlu kalimat isim apa? Dari nggak usah. Nanti saja itu pertemuan selanjutnya. Pokoknya a'udzu kalimat fi'il saja, selesai. Lalu saya ambil dari surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Tulisannya kan ahadun. Nah sekarang saya tanya. Ahadun kalimat apa? Apa? Isim. Kok bisa? Karena ada. Oke, berarti kalimat isim. Allahu kalimat apa? Kok bisa? Karena ada. Untuk pemula itu saja dulu. Ya, untuk pemula itu saja dulu. Ada al katanya. Padahal sebenarnya lafaz Allah ada sesuatu yang spesial. Apa itu? Yang spesial ya katanya itu merupakan asma Allah. Jadi tidak ada kaitannya dengan dia dengan ilmu nahu. Tapi untuk pemula bahwa Allah ini merupakan kalimat isim. Saya tanya, ahadun kalimat isim mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kok bisa? Karena dia bisa berubah-ubah. Ya kan? Tergantung amil yang masuk. Allahu ini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kok bisa? Iya karena Allah bisa berubah-ubah. Dan seterusnya. Nah sekarang huwa kalimat apa? Isim juga. Mabni atau mu'rab? Mabni kalimat, karena kalimat isim dhamir. Nah sekarang saya tanya, kun kalimat apa? Kalimat fi'il. Ini kalimat fi'il, katanya begitu. Nah sekarang tanya, ini bentuknya seperti apa? Kul itu kan qaf dan lam. Sementara kalau kita lihat dalam tadi yang saya beberapa terangkan dalam bentuk kalimat fi'il ini, banyak sekali. Minimal kalimat fi'il itu ada 3 hurufnya. Nah, kul kata kalimat fi'il kok bisa nanti. Oke, kita akan lebih terperinci mendeteksi daripada beberapa kalimat ini.
Baik, sekarang saya garis. Ini ada koma. Ya, ada koma. Koma kalimat apa? Kalimat apa koma? Koma kalimat apa? Kalimat fi'il. Oke. Koma kalimat fi'il. Siapa yang bisa menjelaskan koma merupakan kalimat fi'il? Sementara kalau kita lihat tadi, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, semuanya itu hidup. Semuanya hidup. Apa semuanya hidup? Hurufnya hidup. Hurufnya hidup. Tapi kenapa? Ini hurufnya 3, tapi yang hidup cuma 2, kaf dan mim. Bagaimana cara mengetahui koma yang merupakan kalimat fi'il? Sementara kalau kita lihat tadi, fathun kasrun fathatani, terus dan seterusnya. Fathun damun fathun kasrun fathatani, kasrun fathin kasrun kasrin damatani. Semuanya hidup fi'il madhi ini. Tapi kenapa koma dikatakan kalimat fi'il? Nanti dijelaskan lebih lanjut. Gimana cara mengetahui kalimat koma kalimat fi'il? Sementara tadi tidak termasuk dalam fathun damun, fathun kasrin, fathatani, dan kasrun fathin, kasrun kasrin, dan domatani. Yang kedua, a'udhu. A'udhu. Kalimat apa tadi? A'udhu? Kalimat fi'il. Kok bisa? Sementara hurufnya ada 4 loh. Satu ada 4. Kedua, wawnya di sini mati. Bagaimana bisa mengetahui kalimat ini fi'il? Sementara tidak ada kategori fathun damun, fathun kasrin, fathatani, kasrun fathin, kasrun kasrin, domatani. Dan yang ketiga adalah kun. Ini katanya juga adalah merupakan kalimat fi'il. Dari mana? Hurufnya ada 2 begini. Sementara kalimat fi'il tadi yang saya sebutkan, fathun damun, fathun kasrin, fathatani, kasrun fathin, kasrun kasrin, domatani, itu hurufnya minimal ada 3. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, ini akan dijawab dengan jurus terakhir. Apa itu? Dengan ilmu qawaidul i'lal. Baru kalau kita pernah belajar tentang i'lal, qawaidul i'lal, baru kita akan bisa menjawab. Qoma asluhu qawama, ala wazani fa'ala, kulibatil wawu alifan li taharruki wa fitahi ma qabla fasaraqa. Itu adalah kaidah-kaidah i'lal. Nanti di segmen selanjutnya, di part yang kelima, kita akan membahas tentang qawaidul i'lal. Terima kasih. Mohon maaf, sampai ketemu di part yang selanjutnya, di part yang kelima. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.